Baru juga sekitar 2 bulan dan belum 100 hari kerja nih. Pak Prabowo sudah sikat berbagai macam kasus korupsi, berikut koruptornya itu disikat sama Pak Prabowo. Kayaknya emang punya punya komitmen yang begitu tinggi ya Pak Prabowo tuh untuk nutup kebocoran-kebocoran. Selamat datang di Yuda Media HD. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang bagaimana Pak Prabowo itu sering kali diragukan. Tapi satu persatu keraguan itu ditebas, disikat. Karena Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Kalau sekarang ada kekuasaan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ya saya appeal Pak Prabowo, bongkar hal seperti ini. Ya tetapi kalau seandainya orang yang diduga bermasalah masih ada di kabinet Bapak, ya susah juga. Masih Pak Prabowo ditanya, Pak kabinetnya kenapa gede banget? Terus dia bilang, lah kan emang negara kita negara besar. Lah dari dulu juga negaranya besar tapi menterinya bisa cuma 30. bahkan ada satu pidato yang lucu ketika Pak Prabowo itu hadir di acara khusus begitu ya. Ketika melawat ke Mesir, itu Pak Prabowo nawarin nih, kalau para koruptor itu gak pengen saya sikat, kembaliin dulu uang negara yang udah kalian curi, baru kalian akan diampuni. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan. Saya akan bersihkan gitu. Karena memang muncul keraguan-keraguan ya. Salah satunya adalah dari Refli Harun. Ragu Pak Prabowo nggak bakal bisa yang namanya bersihin korupsi. Jadi ada hal-hal yang kemudian menyebabkan KPK menjadi tidak lagi punya marwah, tidak lagi mempunyai kekuatan. Bahkan untuk menangkap Harun Masiku pun yang diduga pada waktu itu isunya dilindungi oleh lembaga lain, nggak bisa dia. Ini mohon maaf Pak, saya harus frankly speaking, kita ini serius nggak sih memberantas korupsi? Sekarang balik lagi, setelah gagal ketua KPK dari kepolisian, yaitu Firly Bahuri, sekarang dari polisi lagi Pak. Padahal munculnya KPK itu adalah sebagai trigger mechanism karena polisi dan Kejaksaan Agung dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Maka dibuat yang namanya lembaga extraordinary semacam KPK. Tapi sekarang KPK sudah dipolisikan semua. Dan sekarang bahkan pimpinan KPK itu tidak berdaya. Karena mereka bukan lagi penyidik kalau tidak salah. Dalam undang-undang yang baru. Jadi mereka itu nggak bisa ngapa-ngapain. Untuk menetapkan orang sebagai tersangka saja, KPK itu nggak bisa, pimpinan yang 5 itu harus rely on dengan staf-staf KPK yang kebetulan dari institusi yang dianggap belum mampu melaksanakan tugasnya. Nah itu persoalan kita sekarang ini. Jadi kalau sekarang ada kekuasaan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, ya saya appeal Pak Prabowo, bongkar hal seperti ini. Ya tetapi kalau seandainya orang yang diduga bermasalah masih ada di kabinet Bapak, ya susah juga. Masih powerful dia. Makanya jangan rekrut orang-orang yang dianggap bermasalah yang bisa menghalangi proses penegakan hukum. Itu poinnya. Cuma kita ini nggak mau ngomong terus terang. Ini beliau nggak mau ngomong terus terang. Ada apa dan lain sebagainya. Padahal kita baca berita-beritanya seperti itu. Kan itu soalnya. Nah, cuma sekarang ini menjadi tidak elok, tidak enak. Karena saya sudah kadu cinta sama PDIP dan Adian Napitupulu. Kenapa saya jadi cinta? Karena dia satu-satunya harapan kita di oposisi. Kan saya sudah komitmen untuk oposisi 5 tahun. Kan nggak ada teman kalau seandainya PDO, temannya Rocky Gerung. Rocky Gerung kan bukan partai. Coba bayangkan. Nah sekarang ketika PDIP
posisi sebagai oposisi satu-satunya, entah serius entah nggak serius itu soal lain. Tiba-tiba dia mulai diutak-atik dan lain sebagainya untuk kasus-kasus seperti ini. Padahal memang ada yang jauh lebih besar, ya kan? Yang besar itu adalah koruptor masih bercokol di kabinet. Nah itu. Untuk sementara saya stop dulu dan saya ucapkan selamat atas keberanian PDIP memecat Jokowi, Gibran dan KA dan Bobi Nasution. Jadi semacam apa istilahnya? Keraguan saja. Bagaimana Pak Prabowo itu diragukan oleh Refli Harun, katanya mana mampu Pak Prabowo untuk berantas korupsi. Sedangkan orang-orang Bapak itu orang-orang yang terindikasi jadi koruptor main juga gitu. Waduh, itu tuduhan yang harus dibuktikan dulu sih Bang Refli Harun. Cuman kalau misalkan secara spesifik Bang Refli Harun ini meragukan semangat Pak Prabowo untuk memberantas korupsi, kayaknya fakta yang terbukti belakangan ini belum 100 hari kerja dari Pak Prabowo. Kok ini semangat banget bersih-bersih ya? Iya. Pak Prabowo ditanya, Pak kabinetnya kenapa gede banget? Terus dia bilang, lah kan emang negara kita negara besar. Lah dari dulu juga negaranya besar tapi menteri bisa cuma 30. Emang nambah, malah berkurang pasir kita dikasih ke Singapura. Indonesia berkurang secara jumlah pasir diberi ke Singapura. Negaranya nggak nambah, kenapa jadi menteri nambah? Ngeles-ngeles itu. Gue tau gak ngeles-ngelesnya politisi Indonesia itu level, lu tau ini gak video viral, saya aslinya 2 orang. Lu tau gak? Gak tahu gitu. Ada anak muda ditangkap, terus saya polisi, kamu tadi bilangnya kamu A, iya saya A. Barusan ngomongnya B, iya saya B. Lah terus gimana? Saya aslinya 2 orang. Itu ada tuh, ada. Kan itu kan adalah ngeles yang toh. Nah menurut gua ngeles-ngelesnya politisi zaman sekarang tuh level kayak gitu. Saya aslinya 2 orang. Itu di kalimat itu Panji Pragiwaksono tuh nyebut itu ngelesnya politisi tolol gitu. Waduh, saya coba mau menyimpulkan ini Panji sedang menyebut Pak Prabowo tolol atau bagaimana ini? Pak Prabowo punya kewenangan yang dilindungi oleh undang-undang, di mana di undang-undang disebutkan bahwa presiden punya hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Bukankah revisi undang-undang kementerian yang kemudian memberikan keleluasaan kepada Pak Prabowo untuk mengangkat sebanyak menteri yang Pak Prabowo mau? Itu karena ada apa istilahnya pendalaman dari inti undang-undang itu gitu. Nah justru ketika Panji Pragiwaksono itu mencoba untuk mempertanyakan kewenangan Pak Prabowo, berarti sama dengan mempertanyakan undang-undang itu. Ya gak sih? Pak Anies tuh pakai kalau tidak salah ada 74 staf waktu jadi gubernur. Coba dicek, mungkin saya salah, dikoreksi, minta tolong. Tapi kalau benar Pak Anies 74 staf gubernur gak bersuara, ya kan? Kita sama-sama tahu Panji Pragiwaksono ini anak abah gitu. Giliran Anies 74 staf jadi gubernur di Jakarta kemarin nggak ngapa-ngapain, ya kan, nggak rewel. Ini Pak Prabowo ngurusin Indonesia memang, ya kan, ini direwelin. Percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia dalam rangka menjaga kekayaan Indonesia tidak salah kelola, tidak bocor, tidak dicuri. Mau tidak mau kita harus bertekad untuk memberantas korupsi dari bumi Indonesia. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah
saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Dan saya yakin dan percaya rakyat Indonesia berada di belakang saya, saudara. Saya baru menjabat 2 bulan. 2 bulan, ya kan? Anda sudah hitung berapa koruptor yang sudah ditangkap? Saudara-saudara sekalian yang nyinyir sama saya, silakan, kau duduk aja di sebelah situ. Ya. Ini belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Nanti 6 bulan lagi, baru saudara boleh nilai pemerintah Prabowo Subianto. Saya merasa bahwa kalau sudah dipilih oleh rakyat, kalau sudah disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, tidak perlu ragu-ragu. Kita hanya setia kepada rakyat Indonesia dan kita hanya takut kepada Yang Maha Kuasa di atas itu. Saya dalam minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, saya dalam rangka memberi, apa istilahnya itu? Memberi memberi kesempatan. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Tapi kembalikan. Oke, lucu juga nih. Jadi Pak Prabowo ngasih kesempatan para koruptor ini buat tobat. Tapi ada syarat nih, kembaliin dulu uang yang dicuri. Nanti Pak Prabowo akan mengampuni begitu. Tapi jangan-jangan ini jebakan Batman ya. Giliran koruptor pada berbondong-bondong, oh tidak bisa. Kalian harus dihukum dulu nih sebelum cabut ya kan. Balikin sudah oke, dihukum dulu ya bentar ya. Gitu. Ternyata dihukum lagi gitu. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting duitnya balik dulu lah ya kan.